Tidak ada yang sulit di dunia ini kalau kita mau belajar. Tidak ada yang sulit kalau kita mau belajar, mau baca. Intinya itu. Jadi kalau sampai ada orang bilang, saya nggak bisa itu bullshit kalau menurut saya. Ada buku, baca buku. Seorang dokter spesialis yang ngambil PPDS ya, yang ngambil itu, kalau nggak baca itu nggak boleh. Kalau saya pribadi, maaf ini saya agak keras ngomong. Residen harus belajar, harus baca. Nggak ada dengan kata capek jaga di rumah sakit nggak sempat belajar, nggak ada. Karena harus belajar. Tanggung jawab kita ini besar. Kalau sampai buat yang mendengarkan lagi menjalani PPDS dan lagi nggak semangat, ingatlah ada jutaan, ratusan juta orang ini yang ingin berada di posisi Anda. Gimana dokter kemudian mulai mengatasinya, apa yang dilakukan? Mungkin ada juga orang yang mungkin profesi lain, baik dokter juga ataupun profesi lain yang juga mungkin sedang mengalami situasi yang sama gitu. Ya, hidup saya ini kan ibaratnya garis keras ya. Saya orangnya on plan banget, on schedule banget. Saya punya rencana hidup jangka pendek, jangka panjang, jadwal harian, gitu kan. Ternyata dalam kehidupan sehari-hari itu semua nggak berjalan gitu. Dan itu kayaknya mempengaruhi mental saya gitu. Orang yang perfeksionis nggak siap dengan kenyataan yang ada kalanya itu nggak sesuai dengan harapan, ya kan? Muncullah itu kecemasan. Akhirnya saya berobat tentu dong. Rumah tangga saya, semuanya pokoknya yang hidup saya itu kan di otak kan perfect, yang sempurna gitu. Tapi hidup ini kan penuh dengan rencana yang kita berusaha ngatur secara nggak saya sadari. Saya tuh berusaha ngatur hidup ini, tapi saya tuh nggak sadar ternyata yang di luar sana tuh ada yang lebih besar, ada yang maha besar yang ngatur semuanya gitu loh. Yang kita ini nothing gitu loh, ya kan? Saya tuh menyadari, kok kenapa sih saya tuh selalu berusaha mengatur hidup saya tuh on track gitu. Padahal saya tuh kadang mungkin lupa ya, ada Allah yang lebih mengalahkan semua itu gitu. Ya kan? Merinding saya Bang Ali, ini saya ada yang itu. Jadi saya tuh up and down jatuh karena hidup saya nggak sesuai dengan apa yang saya inginkan. Banyak banget yang mungkin nggak saya ceritakan semuanya. Tapi pada satu titik saya harus menyadari ini sangat ganggu banget. Ganggu kenapa ganggu? Karena impuls saya sudah mulai agak nggak terkontrol. Pokoknya ini ganggu, saya harus ke tempat yang ahli. Saya harus ke psikiater. Ternyata saya didiagnosa itu OCD. Pantesan ya saya bilang OCD dengan gangguan kecemasan yang akhirnya saya depres karena mungkin nggak bisa menyelesaikan cemas sama depres kan selalu berkaitan biasanya. Pantesan hidup saya. Saya mikir, oh ternyata ini toh kenapa hidup saya ini selama ini kok saya menyiksa diri saya sendiri, mengotaki diri saya sendiri, harus on track gitu kan. Dari situ saya belajar bahwa hidup itu ya nggak semuanya berjalan seperti yang kita inginkan. Saya dulu lari Pak, Bang. Saya dulu tuh orangnya ya namanya kayak orang obsesif ya, lari physically apa? No, hidup saya tuh perlu target yang saya bikin sendiri. Yang dunia ini saya coba untuk atur sesuatu seperti apa yang saya mau. Saya lari mengecilkan hal-hal lain yang mungkin besar tapi saya kecilkan, nggak peduli gitu loh. Jadi saya lari demi tujuan saya lebih besar. Akhirnya apa yang terjadi? Saya nggak punya waktu untuk keluarga saya sampai berantakan. Saya nggak punya waktu untuk anak saya. Nggak pernah saya ngambil rapot anak saya. Pertunjukan anak saya di sekolah saya nggak pernah ikut. Saya anggap ada yang lebih penting nih. Dan yang lebih memparah lagi, saya nggak punya waktu buat diri saya sendiri. Sampai pada suatu titik saya ngerasa, apa sih yang dicari hidup ini gitu loh. Saya berlari tapi saya meninggalkan, sampai COVID kemarin saya sakit kan. Kebetulan 2-4 tahun ini kan saya sering sakit. Orang gak ada yang tahu saya sering sakit. Saya merasa apalagi sih yang dicari gitu. Saya malah merindukan jadi orang normal.
di mana saya bisa menikmati waktu dengan hal kecil yang saya lewatkan tadi, dengan orang tua saya, dengan keluarga saya. Ya mungkin udah terlambat ya sekarang karena anak udah nggak hidup dengan saya. Itu hal terberat banget hidup dari saya, jauh dari anak. Struggle-nya saya kalau kangen tuh gimana. Menyesal sih saya kenapa dulu terlalu terobsesi dengan berlari tadi itu. Mencoba semuanya mengatur, ternyata semuanya nggak sesuai sejalan itu. Akhirnya saya sekarang lebih slow, terutama lebih menikmati waktu untuk diri sendiri lah paling enggak gitu. Saya Apa dulu yang nggak ada dokter waktu. lakukan biasanya untuk menikmati kalau your version gitu ya? Iya, menikmati waktu. Seperti saat ini. Oh, ini menikmati. Wah, alhamdulillah kalau menikmati. Ini saya menikmati waktu. Kalau masalah materi ditanya penting, perlu sih. Tapi saya udah di masa titik di mana uang itu ada hal yang nggak bisa saya beli dengan uang, yaitu kebahagiaan diri saya sendiri, kebahagiaan anak-anak saya. Karena prioritas hidup saya sekarang cuma saya, kebahagiaan saya dan anak-anak itu ring satu saya gitu. Saya masih berjuang bang, saya orangnya masih lari. Lihatlah sekarang saya masih sendiri, tim saya aja udah nggak ada ini kan, nggak bisa ngikutin saya karena saya orangnya lari. Saya masih berjuang dengan diri saya sendiri. Bolehlah pelan-pelan step by step gitu kan. Ya kan, jadi saya masih berusaha untuk alon-alon. Saya tuh nggak bisa nggak multitasking. Aneh kan, orang berusaha satu-satu dulu, saya nggak bisa. Harus multitasking. Dia jadi lebih mengontrol emosi supaya OCD saya ini lebih terkontrol, lebih bisa menikmati. Tidur aja hal yang mahal buat saya bang. Saya orang yang nggak bisa tidur karena saya tidur aja sudah memikirkan besok mau apa yang saya lakukan. Bayangkan. Saya tuh pingin kayak orang normal, tidur ya tidur aja gitu. Enggak saya tuh kalau tidur malam saya takikardi. Besok saya harus kayak gini, saya harus besok gini, harus gini, jadi pikir gitu. Saya tuh pinginnya nggak ada malam, langsung besok pagi gitu. Parah nggak saya? Itu saya bikin saya cemas, takikardi, insomnia, akhirnya drop saya, stres sendiri, depresi sendiri saya. Seperti itu bang. Dan tadi dokter bilang secara bertahap juga mulai mengatasi itu kan pelan-pelan tadi kan alon-alon tadi itu kan. Iya. Ketika kalau kita bicara bertahap kan namanya juga proses mengubah sesuatu menjadi lebih baik gitu ya. Iya. Terkadang kan ada kalanya ya itu kembali lagi atau muncul lagi yang saat itu muncul kalau saya boleh tanya dok, ada nggak yang misalnya dokter katakan sama diri sendiri untuk udah nggak apa-apa nanti untuk mengembalikan lagi biar menenangkan lagi itu ada nggak? Mungkin kayak self talk tertentu yang dokter katakan gitu ya belakangan ini dalam proses bertahap menjadi alon-alon ini. Agak berat sih. Saya masih harus didampingin dengan seorang yang ahli dokter sampai sekarang pun untuk bisa mengontrol itu gitu. Karena OCD saya sangat kalau menurut saya agak uncontrol gitu. Jadi saya bisa menenangkannya dengan mungkin saya berbicara dengan diri saya sendiri sebelum melakukan sesuatu. Ingat ya, besok ini kan mau interview dengan Bang Ali. Ingat ya, nanti jangan marah kalau seumpamanya telat. Ya, jadi nggak boleh marah, nggak boleh emosi, tenang. Paling saya ngomong gitu sih ke diri saya sendiri. Ngomong yang nggak enak dulu ke diri saya sendiri gitu loh. Gitu. Jadi lebih biar bisa relax gitu. Tapi belum bang, saya belum bisa sampai ke sana. Sampai detik ini saya masih berjuang. Iya artinya dan menurut saya juga nih kalau saya boleh share, menurut saya ya kita pun juga semua pasti kan work in progress lah gitu kan. Karena ganggu banget sih. Jujur OCD saya itu ganggu banget, ganggu prioritas hidup saya. Prioritas hidup saya itu sebenarnya simple sih. Kebahagiaan diri saya sendiri, orang tua dan anak saya itu aja sih. Tapi dengan OCD ini kadang-kadang juga saya mungkin telepon anak saya. Itu bikin saya lebih tenang. Kak, ini ayah mau pergi ke Jakarta. Saya selalu ngomong kok sama anak saya. Anak saya udah SMP kan. Ayah mau pergi, mau ngapain ya gitu.
Kebetulan anak saya didik untuk lebih dewasa, untuk mengerti keadaan sejak kecil. Karena saya tahu hidup ini keras. Saya nggak mau dia jadi anak yang nggak tangguh. Dia harus jadi anak yang tangguh. Hidup ini unpredictable. Nggak ada ceritanya sayang-sayangan, nggak ada. Saya orangnya keras, tapi ya nggak galak, tapi keras mendidiknya. Tega, ya harus tega. Saya lebih nggak tega lagi karena saya nggak selama dampingin dia. Tapi saya nangis di belakang. Kenapa sih kok saya memperlakukan anak saya kayak gitu? Saya tuh pengen memanja-manjain ke orang lain, tapi saya nggak bisa. Saya dalam hati ngomong, demi kebaikanmu ini. Demi kebaikanmu. Nangis saya, beneran. Sekolah nggak diantar, dipaksa pakai antar jemput. Pokoknya yang berat-berat deh, pokoknya harus sendiri, mandiri. Dalam hati, di belakang dia, di depan dia saya tegar, di belakang saya nangis. Saya cuma berdoa, ya Allah, ya ini cara saya gitu. Karena saya nggak selamanya ada sama dia. Mudah-mudahan nanti ketika dia dewasa, ngerti keadaan, dia akan paham bahwa ini adalah latihan yang harus dia jalani biar jadi wanita tangguh. Di luar sana banyak laki-laki brengsek. Di luar sana banyak hal-hal yang nggak sesuai yang kita inginkan. Jadi kamu harus siap itu semua. Itu saya ajarkan ke anak-anak saya. Tapi di sisi lain, perpisahan dengan anak saya itu adalah hal yang terberat dari saya. Jadi kayak blunder muter aja gitu. Tapi coba saya lagi kontrol. Dulu awal-awal saya berat banget bang, pisah sama anak-anak saya. Hal terberat dari perceraian tuh pisah sama anak-anak. Gimana sih, wong saya suka anak kecil. Dari yang nggak suka anak kecil, apalagi darah daging sendiri. Karena saya dulu aktif di panti asuhan, memberikan pendampingan. Zaman saya kuliah dulu, saya sangat sayang sama anak-anak. Tiba-tiba darah daging saya sendiri, saya kasih hadiah pisah dengan ayahnya. Gimana sih rasanya? Ketika masih kecil, itu hal yang gak terbayang. Sampai sekarang pun saya sering nangis. Kadang-kadang tuh sampai, apalagi mengetahui ketika kebahagiaan mereka itu adalah di ibunya. Biasa saya sering berusaha mengontrol semuanya. Kamu harus ikut ayah. Saya tuh pengen ngomong kayak gitu dulu, ngomong ikut ayah. Karena biar semuanya tuh perfect gitu. Saya ngatur gitu loh. Saya orang suka ngatur kan gitu kan. Cuma pada saat saya sadar, kok dia malah nangis. Akhirnya saya kompromi dengan diri saya sendiri. Ya udahlah kak, dek, asal kalian bahagia, kalian bisa jaga diri, jangan lupain ayah ya. Udah kamu ikut ibu nggak apa-apa, tapi tolong dong ayah ditengok. Ayah itu juga kadang-kadang kangen loh. Saya tuh sampai ngomong kayak gitu ke anak saya, jadi kayak melo banget gitu. Padahal anak saya cengar-cengir aja, kebetulan memang dekat sama ibunya, karena kan sejak saya sekolah kan memang dekat sama mereka. Cuma kadang-kadang tuh ya kangen lah gitu. Sampai saya tuh trauma dengan suatu habis liburan bareng dengan anak. Saya trauma dengan perpisahan dengan orang yang saya sayangi. Gara-gara anak-anak saya ini. Jadi kalau saya pergi bareng ngantar mereka pulang, dada itu suatu momen yang bikin saya agak sedikit nyut gitu. Nyut gitu. Pergi luar kota kemana jalan-jalan atau sekedar dalam kota makan bareng atau ngantar mereka pulang. Oke, dada tuh kayak nyut gitu. Why harus ada say goodbye? Itu dulu yang saya perjuangkan sampai detik ini pun saya lagi berusaha untuk kompromi dengan itu. Dengan teman sahabat dekat pun saya tuh juga nggak bisa. Karena saking mungkin saya tuh orangnya kalau sudah sayang sama orang kan terobses banget ya, pengen memiliki gitu loh. Padahal itu kita nggak bikinat sebetulnya. Nggak bisa. Ya. Sampai pada suatu titik bahwa ternyata hidup ini hanya belajar untuk mengikhlaskan apa yang kita punya. Kita ini hanya belajar untuk bisa mengikhlaskan apa yang kita sayangin. Intinya itu yang saya ambil. Ya kan? Karena pada dasarnya kita nggak punya apa-apa. Itu omongan untuk diri saya sendiri. Yang akhirnya membesarkan hati saya bahwa ya sudah, anak-anak ini adalah hal yang paling saya sayangi. Tapi dari sekarang saya harus menyiapkan hati bahwa saya akan melepas dia. Kalau ditanya sayang banget saya sedih gitu ngeliat mereka kalau sampai gimana sih nggak ada orang bapak gimana sih. Saya membayangkan aja udah nggak sanggup. Tapi dengan berjalannya waktu saya berusaha deket ngobrol. Dia benar-benar tahu keadaan. Ya sudah kak, yang penting kamu tahu kan ibu, ayah ada masalah. Suatu saat pasti kamu kelak. Ayah punya story banyak di Instagram, di YouTube. Jadikan ini memori dengan kamu. Kamu besok kalau suatu saat kalau ayah sudah nggak ada, lihatlah ayahmu itu setiap nafas hidupnya itu kerja untuk kamu.
Kadang praktek saya aja, lihat, ayo nggak kemana-mana kok. Karena tuh saya merasa bersalah, kok pergi kemana mewah-mewah sendiri, apa bukan mewah, maksudnya senang-senang sendiri tuh saya ada rasa bersalah gitu. Makanya saya nggak pernah kemana-mana. Saya tadi selalu ngomong, ayo nggak kemana, Kak, kerja. Ini loh buktinya, nih lihat. Dan kalau kangen, namanya anak-anak ya, hati ini kan hati milik Allah ya. Kalau kangen, Kak, bawa main ke rumah dong, mau satu kota main ke rumah. Enggak lah ya, aku mau ada acara gini-gini. Aku tuh sebagai orang tua cuma bisa, ya Allah tolong saya. Ternyata kayak gini ya jadi orang tua kangen sama anak. Bisanya cuma zikir, ya Allah astagfirullahaladzim, kangen banget, pengen nangis, rasanya itu kangen. Tapi kan anak itu nggak ngerti ya, nggak ngerti yang dikarepi orang tua ya. Tapi saya tuh berdoa sama pemilik hati, Allah, ya Allah, saya tuh kangen gitu. Masa ya gimana sih, jadi sedih gitu. Tapi ya it's life gitu loh. Saya sudah dalam posisi sudah mengikhlaskan apa yang paling saya sayangi, anak-anak, walaupun menimbulkan bekas trauma tadi yang saya khutbah, tapi dalam hati terdalam, asal kalian bahagia, ayah siapin semuanya deh, semua yang ayah lakukan untuk kamu, ya ayah tetap sayang walaupun nggak pernah ada selamanya. Duda juga punya perasaan, perceraian yang dikorbankan nggak juga hanya anak, tapi juga seorang ayah. Ini perspektif dari seorang ayah yang berpisah dari anaknya karena perceraian. Sebelum saya lanjut, saya juga mau bilang terima kasih juga dokter udah willing untuk share terbuka gitu kan. Karena mungkin ini juga sesuatu yang mungkin nggak mudah juga untuk di share juga gitu. So saya terima kasih banyak dokter udah terbuka ini gitu. Jadi melihat sisi ya orang melihat dokter biasanya ya sempurna dengan ya, profesinya gitu kan. Profesinya sempurna, tapi senyum kan, terus gitu ya. Kayaknya have fun terus di Instagram gitu ya. Ya Allah. Tapi kan ya sisi kemanusiaannya lah mungkin kalau saya lihat situ ya. So thank you banget udah share juga terbuka juga. Nah tapi sekarang saya juga mau masuk mengenai si dokternya ini sendiri juga nih. Dok, kalau boleh. Kalau tadi dokter sempat bilang ternyata gampang tadi apa dokter anak itu. Nah itu ilmunya maksudnya ilmunya gitu. Ketika gampang itu apakah relatif dibandingkan yang lain gitu ya, ke dokter yang lain, atau apa yang membuat dokter sudah bilang oh ternyata ini gampang gitu? Tidak ada yang sulit di dunia ini kalau kita mau belajar. Tidak ada yang sulit kalau kita mau belajar, mau baca. Intinya itu. Jadi kalau sampai ada orang bilang saya nggak bisa itu bullshit kalau menurut saya. Ada buku, baca buku. Seorang dokter spesialis yang ngambil PPDS ya, yang ngambil itu, kalau nggak baca itu nggak boleh. Kalau saya pribadi, maaf ini saya agak keras ngomong. Residen harus belajar, harus baca. Nggak ada dengan kata capek jaga di rumah sakit nggak sempat belajar, nggak ada. Karena harus belajar. Tanggung jawab kita ini besar. Kalau sampai buat yang mendengarkan lagi menjalani PPDS dan lagi nggak semangat, ingatlah. Ada jutaan, ratusan juta orang ini yang ingin berada di posisi Anda. Ya kan? Dan Anda harus bersyukur gitu loh. Bahwa semua itu nggak ada yang sulit kalau kita mau belajar. Dan ujian yang sebenarnya bukan saat Anda sekolah. Ini saya ngomongin profesi ya. Berbagi aja pengalaman. Kita ini ujian yang sebenarnya nggak di waktu kita ketemu dosen presentasi. No, nothing. Zero, nggak ada apa-apanya. Ujian yang sebenarnya adalah ketika Anda nanti selesai pendidikan, bisa nggak Anda jadi dokter yang bisa diharapkan, bisa bermanfaat buat masyarakat. Eranya sekarang nggak kayak era dulu. Dokter duduk manis, pasien datang, no, nggak bisa seperti itu. Memang hidup ini pilihan. Kalau Anda mau jadi kayak gitu, hanya menunggu jemput bola, is okay. Ya kan, mungkin di daerah masih banyak, nggak ada pilihan lain dokter itu, ya silakan. Tapi kalau Anda mau bersaing di kota besar, main di segmen yang well educated, ya harus beda. Be unique, be different, and be you. Itu selalu saya terapkan buat diri saya. Dokter tuh tampang doang, keren doang nggak cukup. Knowledge harus oke. Saya mohon maaf, itu filosofi saya dari dulu.
kalau kita ngomongin kerjaan ya, Iya. kita boleh trendy, mau pakai baju apa, mau gimana terserah lah, mau rambutmu warna-warni, tapi nggak sesuai lah ya menurut saya. Pokoknya yang terserah lah stylish yang gimana, fashion kita tahu sendiri dokter. Tapi jangan lupa ini dipakai, ini dan ini dan ini, karena dokter itu harus pakai ini, dan pakai ini. Otak harus dipakai. Hati ini nomor 1, ya kan? Kalau kita nggak pakai hati, yang nggak hanya rasional aja, bijaksana kan ini rasional, ini bijaksana di sini. Kayak misalnya kalau saya bertanya, maaf, apa misalnya momen di mana bijaksana di sini tuh jadi punya peran untuk mengasih tahu yang di sini nanti dulu gitu. Ini belum benar yang di sini, tapi ini yang ingetin itu kayak momen apa misalnya dok dalam praktek misalnya? Sukses itu ketika kita bisa mengalahkan diri kita sendiri. Gitu. Kalau sekarang saya nganggapnya kayak gitu. Dulu sukses tuh kalau apa yang kita inginkan tercapai. Whatever what, pokoknya semuanya apa saya kita lakukan. Karena bisa cerita ya, apapun pokoknya nggak mau saya kalah dengan keadaan. Itu sukses gitu.